Berikutnya, daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan adalah respitocardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berkaitan dengan pernafasan, jantung, dan peredaran darah kita. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, berenang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai tentang interval training, ya. Interval training itu artinya jarak latihan, ya. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Bentuk latihan interval training dapat berupa lari atau berenang. Ya, kalau lari tadi bisa sering disebut dengan interval running, atau untuk di olahraga renang itu biasa disebut dengan interval swimming. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain, yang pertama itu lamanya latihan atau durasi latihan. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, ulangan, ya, berulang-ulang atau repetition melakukan latihan tersebut. Yang keempat, masa istirahat atau recovery interval. Ini dilakukan setiap kalian repetisi latihan. Jadi sudah melakukan beberapa gerakan, kalian harus melakukan recovery interval dengan masa yang sama. Ya, misalnya 2 menit atau 3 menit, nanti akan kita jelaskan. Secara mendasar ada 2 bentuk latihan interval, yaitu interval training lambat dengan jarak menengah. Ini untuk pemula. Ya. Lama latihan 60 detik sampai 3 menit. Intensitas latihan 60% sampai 75% maksimum. Ulangan aktivitas pembelajaran 10 hingga 20 kali pengulangan. Istirahat tiap interval 3 sampai 5 menit. Contoh latihan waktu terbaik 800 meter yaitu 2 menit 20 detik, ya. 2 menit 20 detik berarti 140 detik. Bagaimana kita bisa melakukan atau mendapatkan waktu terbaik kita? Itu sewaktu kalian belum melakukan kegiatan olahraga apa-apa, hanya melakukan pemanasan, stretching, ya, atau warming up.
kalian langsung melakukan lari sejauh 800 meter dan waktu yang kalian tempuh itu berapa, itu yang menjadi waktu terbaik kalian. Waktu terbaik itu bisa sewaktu-waktu berubah, bisa meningkat seiring dengan seringnya kalian latihan kebugaran jasmani ini, ya. Jadi waktu terbaik kalian itu tidak hanya berhenti di waktu yang kalian dapat pertama kali. Oke. Nah, ini kita lihat. Repetisinya 3 kali. Ya, repetisinya 3 kali. Repetisi tadi ingat apa? Pengulangan, ya. Jaraknya 800 meter, waktu tempuh 160 detik. Kemudian melakukan istirahat selama 5 menit. Ya, lihat 160 detik, sedangkan best time-nya itu 140 menit. 140 detik. Nah, sekarang kita ubah lagi modal latihannya. Itu dilakukan repetisinya tetap 3 kali dengan jarak yang diperpendek menjadi 600 meter. Sehingga waktu yang kalian tempuh itu bisa menjadi 120 detik atau hanya 2 menit. 20 detik lebih cepat dari best time kalian. Tapi ini tidak bisa dibilang best time karena jarak tempuh kita dibawa dari jarak waktu kita mengambil waktu terbaik tadi, ya. Jaraknya ini hanya 600, sedangkan kita tadi melakukannya dengan jarak 800 meter. Bila kalian melakukan ini, karena jaraknya terlalu pendek, kalian butuh waktu istirahat juga lebih sedikit, hanya 4 menit saja. Oke. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi menjadi repetisinya 5 kali, 5 kali pengulangan dengan jarak yang diperpendek lagi 400 meter, ya, 400 meter, waktu tempuh 80 detik. Oke, dengan waktu 80 detik, ini menjadi target kita, harus kita capai 80 detik ini. Setelah melakukan kegiatan ini, kalian hanya diberi waktu istirahat 3 menit. Sesudah melakukan kegiatan yang ini, kita perpendek lagi jaraknya, menjadi 300 meter dengan repetisi atau pengulangan 5 kali. Jarak waktu tempuh tetap 80 detik dan tiap kali sudah melakukan kegiatan lari ini hanya diberi waktu 2 menit untuk latihan. Nah, di sini Dedi mau jelaskan sama kalian kenapa di sini repetisinya yang naik sedangkan jaraknya turun. Oke. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kenapa repetisinya naik sedangkan jaraknya menjadi lebih turun atau lebih pendek? Di sini, mereka selalu berbanding terbalik. Berbanding terbalik artinya bila repetisi atau pengulangan tadi semakin banyak, maka beban atau jarak yang dilakukan itu harus semakin ringan. Oke, jadi diulangin sekali lagi. Bila repetisi atau pengulangan semakin tinggi atau semakin besar, maka jarak atau beban itu akan menjadi lebih ringan. Oke, jadi kalaupun repetisinya naik,
berarti bebannya harus turun. Jangan kalian ikutin naik. Karena prinsip latihan seperti ini, apalagi untuk orang-orang yang melakukan fitness ya, bodybuilding, mereka merasa melakukan angkatan, mereka sanggup mengangkat sekitar 100, jangan 100 terlalu besar, mereka sanggup mengangkat maksimal hanya satu kali angkat itu maksimal 80 kilo misalnya. Nah, kita hitung 80 kilo itu 60%-nya berapa? Oke. Anggaplah dia melakukan kegiatan itu hanya mengangkat 15 kilo misalnya. Oke, 15 kilo karena dia melakukan latihan ringan. Nah, 15 kilo tadi itu dilakukan dengan pengulangan yang banyak. Karena apa? Karena bedanya sudah jauh sekali dari angkatan maksimal kita. Sudah mengangkat yang 15 kilo tadi, kita naikkan menjadi 16 kilo. Karena merasa kita sudah kuat mengangkat 15 kilo tadi, anggaplah yang 15 kilo tadi kita anggap dengan repetisi 3 kali repetisi. Ya, 3 kali repetisi. 3 kali pengulangan. Nah, maka yang 16 tadi karena sudah merasa yakin 15 tadi sudah kuat, yang 16 tadi tetap dia lakukan repetisinya masih 3. Memang kalian bisa mengangkatnya, nak. Karena apa? Hormon di otak kalian itu sudah menganggap beban yang kalian angkat itu sudah terbiasa dengan badan kalian. Itu otak yang mengontrol ya, hormon di otak kalian yang mengontrol. Tetapi tubuh kalian mendapatkan beban yang tidak sesuai. Ya. Jadi itu yang sering dibilang orang tidak sinkron ya, nak. Otak dan otot itu menjadi tidak sinkron. Otak kita menganggap kita mampu, tapi sebenarnya tubuh kita menolak untuk melakukan itu, tetapi tetap kita paksakan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi yang sedang dengan jarak menengah, sekarang kita interval training cepat dengan jarak yang pendek. Lama aktivitas itu sekitar 5-30 detik. Nah, intensitas pembelajarannya itu 85-90% dari beban maksimum kalian. Oke. Ulangan atau repetisi pembelajaran 15-25 kali. Istirahat 30-90 detik. Contoh, waktu terbaik dalam menempuh waktu 100 meter itu 14 detik. Oke. 14 detik ya, lihat. Lihat, di sini 50% ya, nak ya. Jaraknya 50% dari 100 tadi. Oke. Ini sama, cara membaca ini juga sama, tapi di sini karena intervalnya cepat dan jaraknya pendek. Dan di sini lihat intensitasnya 85-90%, berarti harus tetap tidak boleh mengejar waktu yang kita dapat dari waktu terbaik kita. Oke, cara bacanya juga. Nih, di sini yang menjadi menarik, kita hanya melakukan lari ya. Kita lakukan lari dengan jarak 50 meter
dalam waktu 8 detik, sedangkan waktu istirahatnya itu sangat banyak nak, 30 menit. Kenapa lama sekali? Pasti ada bertanya seperti itu kan. Nah, untuk kasus ini, di sini kita menggunakan tenaga dalam bentuk anaerob nak, atau dalam mode tidak menghirup udara. Ya, tidak menghirup udara. Atau lebih gampangnya, waktu kita melakukan kegiatan ini, kita tidak sempat bernapas. Ya, tidak melakukan kegiatan bernapas. Jadi, waktu start, sudah tarik napas. Kunci dari sprinter atau pelari cepat itu tidak pernah mereka menarik napas atau menghembuskan napas selama melakukan lari. Oke. Nah, karena kita tidak mendapat suplai oksigen yang cukup, maka beban di tubuh kita itu menjadi lebih kuat daripada kita menggunakan mode kekuatan aerobik atau mode yang menggunakan cara bernapas, ya. Karena apa? Tubuh kita dipaksa untuk bergerak tanpa ada asupan lagi oksigen, tanpa ada asupan oksigen yang masuk lagi. Jadi memanfaatkan oksigen yang hanya ada di tubuh kita. Itu akan memberikan beban yang sangat-sangat berat pada tubuh kita. Jadi kenapa waktu istirahatnya itu menjadi sangat lama? Karena untuk mengembalikan kondisi kalian lagi, setengah jam berikutnya baru kalian lakukan repetisi kedua atau pengulangan kedua. Oke, jelas? Cara baca tabelnya tetap sama seperti yang Dedi jelasin sebelumnya. Kategori ketahanan tubuh. Ya, kategori ketahanan tubuh. Nih, ini dari kalian bisa lihat di buku paket yang Dedi bagiin sama kalian kemarin, ya, via WA. Ini ketahanan tubuh kita loh nak, ya. Kalian bisa cari di internet cara bacanya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara ininya. Ya, ini oksigen yang diperlukan per menit dalam tubuh kita. Oke. Ini biasa dihitung dari detak jantung kalian. Oke, kita skip. Aktivitas kelenturan. Sekarang kita masuk ke aktivitas kelenturan atau flexibility. Flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu. Ya, pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Ya, bagi yang belum tahu sendi, ini pertemuan antara dua tulang besar. Ya, pertemuan antara dua tulang besar itu dinamakan sendi. Ya, seperti lutut kalian itu sendi, mata kaki kalian ke telapak kaki itu sendi, dari lengan ke tangan ya itu siku itu sendi, dari bahu kalian ke lengan ya itu sendi juga.
Kelentukan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas belajar seperti mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerakkan anggota tubuh. Manfaat aktivitas kelenturan. Kelenturan adalah keluasan atau kemudahan gerak, terutama pada otot-otot persendian. Aktivitas pembelajaran kelenturan atau flexibility bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Maksudnya seperti ini, nak. Coba kalian angkat tangan kalian lurus ke depan, ya, dengan telapak tangan kalian menghadap ke depan. Kemudian kalian tarik ujung jari kalian ini ke arah tangan kalian atau ke arah bahu kalian. Ya, sejauh apa kalian bisa mendekatkan ujung jari kalian ke tangan kalian. Nah, itu yang disebut dengan kelenturan. Apabila tangan kalian itu pasti akan menimbulkan rasa sakit, ya. Apabila tubuh kalian masih jauh dari ujung jari kalian itu masih jauh dari tangan dan kalian sudah merasakan sakit yang amat sangat, bisa dibilang amat sangat sakit, itu berarti kelenturan tubuh kalian masih belum maksimal, ya. Tapi jangan dipaksain, nanti dia dibilang harus mendekati tangan, kalian paksain, itu bisa berakibat fatal, bisa disebut menyebabkan dislokasi atau yang orang sering mengatakan itu bisa patah tulang, ya. Sebenarnya bukan patah tulang sih, nak, sebutannya. Itu adalah dislokasi aja atau keluarnya jalur jalur tulang kalian dari tempatnya. Oke. Bentuk gerakan pada aktivitas pembelajaran kelenturan tentunya harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian tersebut, ya. Contoh, kalian mau melatih otot atau melatih kelenturan pinggang, itu sendi, ya. Kalian miring ke kanan, ke kiri, tidak sesuai dengan arah gerak dari sendi tersebut, itu bisa menyebabkan urat halus di tubuh kalian itu akan tertarik dan bisa berpindah lokasi, yang orang sering bilang itu saraf kejepit, ya, atau salah urat. Nah, seperti itu kejadiannya. Bentuk-bentuk aktivitas kelenturan adalah senam ketangkasan dasar yang didahului dengan latihan pemanasan atau warming up. Bentuk-bentuk latihan kelenturan ada dua bentuk, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Ini untuk penjelasan yang di sini kalian bisa lihat lagi video di channel Dedi yang sebelumnya, cara-cara melakukan pemanasan. Aktivitas peregangan dinamis itu memiliki bentuk-bentuk latihan seperti latihan kelenturan otot lengan dan bahu, ya. Latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang, latihan kelenturan otot tungkai. Itu tadi merupakan aktivitas latihan peregangan dinamis atau yang bisa dibilang peregangan yang secara bergerak. Oke. Kemudian aktivitas peregangan statis.
bentuk-bentuk latihan dari peregangan statis ini adalah latihan kelentukan otot fleksi siku. Ya, fleksi siku. Latihan kelenturan otot bahu. Latihan kelenturan otot leher. Latihan kelenturan otot pinggang. Dan latihan kelenturan tungkai, baik tungkai atas maupun tungkai bawah, dan punggung. Untuk aktivitas peregangan statis ini, seperti yang Dedi bilang tadi, kalian bisa lihat di video di channel YouTube kita ini yang tentang pemanasan atau stretching. Itulah tadi materi tentang kebugaran jasmani. Dedi harap kalian bisa memahami apa yang sudah Dedi jelaskan. Dan bila kalian masih ada yang kurang paham, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nak, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di channel kita, agar setiap video-video yang baru Dedi upload, kalian bisa langsung mengetahuinya ketika kalian membuka aplikasi YouTube. Serta Dedi ingatkan juga bahwa pelajaran kita selalu update pada hari Senin dan Kamis jam 12 siang. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dedi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.